Kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pelatih Jepang bakal coret 10 pemain senior untuk lawan skuad Garuda. Apakah Jepang sedang membantu kita atau meremehkan? Bagaimana pendapatmu bola lovers? Simak berita selengkapnya. Pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia. Cina siapkan 2 skenario jika gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Skenario apa yang dimaksud bola lovers? Simak berita selengkapnya. Berita buruk dan berita baik jelang timnas Indonesia versus Cina. Kevin Dick sembuh, Sandy Walsh cedera. Gimana menurutmu bola lovers? Simak berita selengkapnya. Peringkat seterusnya buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pelatih Jepang bakal coret 10 pemain senior untuk lawan skuad Garuda. Apakah Jepang sedang membantu kita atau meremehkan? Bagaimana pendapatmu bola lovers? Simak berita selengkapnya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bakal melakukan perombakan besar-besaran di 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang bakal menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Samurai Biru bakal bertandang lebih dahulu ke markas Australia. 5 hari kemudian, anak asuh Hajime Moriyasu bakal menantang timnas Indonesia di Suita Football City Stadium. Jepang di sini sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka sudah mengoleksi 20 poin dari 8 pertandingan dan duduk di posisi teratas. Catatan tersebut sudah tidak bisa dikejar oleh tim lain di bawahnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Jepang punya ruang besar untuk bermanuver. Mereka bakal menggunakan kesempatan di 2 laga pamungkas sebagai bagian dari persiapan di putaran final. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dikabarkan bakal memanggil sejumlah pemain baru. Pelatih 56 tahun tersebut bakal mencoret 10 pemain senior dalam daftar untuk skuad lawan timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan dari Sponichi Anes. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja tim sebelum putaran final Piala Dunia 2026. Menurut beberapa sumber, diperkirakan sekitar 10 pemain akan digantikan dari aktivitas pada bulan Maret ketika tim lolos ke Piala Dunia ke-8 berturut-turut. Tulis Sponichi Anes. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja tim dalam persiapan untuk turnamen utama, di mana mereka ingin menang. Lanjutnya, Hajime Moriyasu dikabarkan bakal mencoret beberapa pemain senior. Salah satunya adalah Kaoru Mitoma yang sedang mengalami cedera. Selain itu, ada nama Junya Ito yang juga mengalami cedera. Gelandang bertahan utama Jepang, Hidemasa Morita, juga bakal dicoret dari skuad akhir lawan timnas Indonesia. Sebagai gantinya, mereka bakal memanggil sejumlah pemain dari ajang Olimpiade 2024. Pada ajang tersebut, Samurai Biru muda sukses menembus babak perempat final. Rencananya, pemanggilan pemain kunci yang cedera seperti gelandang Mitoma, gelandang Morita, dan gelandang Ito akan ditiadakan, tulis Sponichi Anes, dan diberikan kesempatan kepada pemain muda generasi Olimpiade Paris yang berprestasi. Lanjutnya, pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia. Cina siapkan 2 skenario jika gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Skenario apa yang dimaksud bola lovers? Simak berita selengkapnya. Asosiasi Sepak Bola Cina, JFA, dikabarkan telah menyiapkan 2 skenario apabila tim asuhan Branko Ivankovic gagal lolos ke babak playoff atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina masih memiliki 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia dan Bahrain pada Juni 2025. Namun, laga melawan timnas Indonesia menjadi pertandingan paling krusial buat Cina.
pertandingan tandang kontra Timnas Indonesia pada laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB itu akan jadi penentu. Nasib Cina bisa ditentukan dalam laga tandang melawan skuad Garuda. Pasalnya, saat ini Cina menempati posisi juru kunci dengan mengemas 6 poin. Situasi ini membuat tim asuhan Branko Ivankovic membutuhkan kemenangan dalam laga tandang. Apabila mereka bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia, pertandingan kontra Bahrain pada 10 Juni 2025 pun bisa jadi peluang mereka lolos ke babak playoff, setidaknya finish di posisi 4 besar. Namun, media Cina Sohu menyoroti bahwa mengalahkan Timnas Indonesia tak akan menjadi laga mudah buat mereka. Sohu menilai bahwa Cina saat ini tertinggal 3 poin dari Timnas Indonesia yang berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 9 poin. Untuk itu, tim asuhan Patrick Kluivert diyakini bakal tampil habis-habisan di kandang untuk bisa meraih kemenangan. Ini karena Timnas Indonesia juga ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, media Cina menilai bahwa skuad Garuda saat ini memiliki kekuatan yang berbeda. Tim Merah Putih disebut saat ini memiliki 19 pemain naturalisasi untuk melawan Cina, sehingga ini tak akan menjadi laga yang mudah. Media Cina, Sohu ini bahkan seperti diliputi rasa pesimistis, karena Timnas Indonesia dinilai lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Rasa pesimistis Cina ini terlihat karena mereka melihat bahwa peluang tim asal negeri tirai bambu ini menang sangat kecil, dan justru mereka menilai risiko kekalahan cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kekuatan Timnas Indonesia meningkat secara signifikan, terutama berkat kedatangan banyak pemain naturalisasi, tulis Sohu. Dalam daftar pemusatan latihan terbaru, Indonesia bahkan memanggil 19 pemain naturalisasi, sebuah kekuatan yang menjadi tantangan serius bagi Cina. Peluang menang pun dinilai sangat kecil, dengan risiko kekalahan cukup tinggi, tulis Sohu. Menurut mereka, apabila Cina kalah dalam laga melawan Timnas Indonesia, maka pertandingan terakhir kontra Bahrain pun tak ada artinya. Ini karena Bahrain masih memiliki peluang lolos ke babak playoff, sehingga mereka pun dinilai bakal tampil mati-matian saat melawan Cina nantinya. Untuk itu, Sohu menyebut kemungkinan Cina menutup kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan 5 kekalahan beruntun. Apabila itu terjadi, Cina hanya mampu mengoleksi 6 poin dari 10 pertandingan dan sangat mungkin menjadi juru kunci grup. Menurut media Cina, untuk menghadapi situasi ini, CFA pun telah menyiapkan laga hidup mati melawan Timnas Indonesia. Selain itu, mereka juga sudah mempersiapkan rencana darurat. 2 skenario yang telah disiapkan Federasi Cina, yakni apabila mereka gagal lolos ke babak playoff, akan langsung mengakhiri kerja sama dengan Branko Ivankovic. Kemudian yang kedua, CFA akan melakukan perombakan skuad secara besar-besaran untuk mempersiapkan tim dalam jangka panjang ke depannya. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, telah menyiapkan 2 skenario, tulis Sohu sebagaimana dikutip bolasport.com, Kamis, 22 Mei 2025. Jika Tiongkok gagal lolos ke babak playoff, maka kontrak pelatih Branko Ivankovic akan otomatis dihentikan, dan pengganti pun sudah disiapkan, jelas Sohu. Menurut laporan media Cina, CFA akan menyingkirkan pemain-pemain yang berusia di atas 30 tahun dan akan mempromosikan para pemain muda buat persiapan Piala Asia mendatang. Bila Cina benar-benar gagal lolos ke Piala Dunia, maka skuad timnas akan mengalami perombakan besar-besaran. Banyak pemain senior berusia di atas 30 tahun akan disingkirkan, tulis Sohu. Untuk menghadapi Piala Asia Timur pada Juli mendatang, timnas akan dipenuhi oleh pemain muda seperti Zhu Chenjie, Jiang Shenglong, Wang Yudong, Kuai Jiwen, Liu Chengyu, Pu Hetao, Shi Weneng, Lin Liangming, hingga Zhang Yuning. Dengan kondisi ini, pemain-pemain senior seperti Yan Junling, 34 tahun, Liu Dianzuo, 34 tahun, Wang Dalei, 36 tahun, dan Li Lei, 32 tahun, hampir pasti akan mengakhiri kiprah mereka bersama timnas Cina. Berita buruk dan berita baik,
jelang timnas Indonesia versus Cina. Kevin Dix sembuh, Sandy Walsh cedera. Gimana menurutmu bola lovers? Simak berita selengkapnya. Kabar baik dan buruk menghampiri timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix mulai sembuh sedangkan Sandy Walsh malah cedera. Duel timnas Indonesia versus timnas Cina merupakan medai 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.